nggak pakai one way ANOVA, pakai cross OALIS. Nanti ada belajar sendiri itu. Semakin nanti ke modul-modul berikutnya itu bakal ada materi-materi yang apa sih one way ANOVA, apa sih T-test itu, apa sih cross OALIS. Ini kalian masih pakai one way ANOVA doang. Sampai sini ngerti? Pencet normality, terus continue. Terus kita lihat optionnya. Optionnya nggak usah diapa-apain. Terus bootstrap-nya juga nggak usah diapa-apain. Biarin aja. Jadi ketika ngecek normality, pencet analyze, terus abis itu explore, pencet analyze, abis itu descriptive statistik, terus pencet explore, terus explore itu dependennya si datanya, faktor list itu si kelompoknya, terus plots-nya kita ubah ke normality, kita checklist normality-nya karena kita mau lihat normalitas, continue, terus kita pencet OK. Nah, setelah kita pencet OK, nanti si SPSS ini bakal ngebaca sendiri datanya, kita tunggu, ini lagi loading. Nanti tinggal pas udah ada table normalitasnya, kita baca deh normalitasnya, kira-kira normal nggak nih? Oke, ini udah ada nih. Jadi, ketika kalian udah ngelakuin step-step tadi, terus kalian pencet OK, nah keluar kayak gini. Yang kalian baca tuh yang mana? Bukan yang deskriptif, bukan case processing, tapi si test of normality. Nah, di sini kan ketahuan nih, kelompok kontrol, terus PCT 50 mg, PCT 300 mg. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira yang dibaca itu si Kolmogorov, si Smirnov, atau si Sapiro-Wheel? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang udah baca-baca gitu? Kalau belum, jawab belum. Kalau misalkan udah, boleh dijawab. Gimana teman-teman? Belum, Kak. Oke. Tadi data kalian sampai 50 lebih atau enggak? Gimana teman-teman? Data kalian, data rasio berat hati kalian itu sampai lebih dari 50 data atau enggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Nah, nih perlu di notes, kalau datanya tidak lebih dari 50 atau kurang dari 50, itu makanya yang dibaca itu si Sapiro-Wheel. Ingat ya, kalau datanya nggak lebih dari 50, yang dibaca Sapiro-Wheel. Kebalikannya, kalau data yang lebih dari 50, yang dibaca Kolmogorov Smirnov. Jadi karena datanya tadi kurang dari 50, yang dibaca apa? Sapiro, Kak. Sapiro. Oke. Nah, yang kalian baca tuh si signanya, nilai signya. Nilai signya di sini kan berarti ini kalau ada titik di sini yang nggak ada angka ini namanya 0, ini kan 0,97, 0,183, 0,477. Yang kalian baca di signanya. Nah, kalian catat nih, ini penting banget. Data dikatakan normal apabila nilai signya lebih besar dari 0,05. Cun, ngerti nggak? Ya, Kak. Oke, berarti ini datanya normal atau enggak? Gimana teman-teman? Tadi kan kita lihat di Sapiro-Wheel, yang kita lihat nilai signya. Dilihat nih nilai signya aja. Yang statistik, DF-nya kalian abaikan dulu. Kalian lihat di nilai signya. Terus tadi kakak bilang, data dikatakan normal apabila lebih besar dari 0,05. Nah, kalian lihat di sig ini datanya normal atau enggak? Gimana teman-teman? Normal. Normal. Kak. Kenapa dia normal? Lebih dari 0,05. Iya, betul. Ini kan si kontrol, nilai sig-nya 0,9, lebih dari 0,05. Si PCT, nilai sig-nya 0,1, berarti lebih dari 0,05. PCT 300, juga nilai sig-nya 0,4, berarti lebih dari 0,05. Normal ya? Tadi kakak bilang apa di pertama? Kalau datanya normal, berarti kita bisa lanjut atau kita harus ngotak-ngatik lagi dari datanya. Lanjut, Kak. Oke, berarti aman ya.
Kita udah tes normality, ternyata datanya normal. Jadi kita bisa lanjut ke one way ANOVA. Ngerti? Ngerti, Kak. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang mau diulang nggak apa-apa? Gimana teman-teman? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Nah, kita udah nih dapet si data normal. Lanjut, kita bakal ngecek one way ANOVA. Nih, di sini kalau kita tadi kan kalau mau ngecek normalitas kan kita pencet analyze. Terus pencet apa lagi habis analyze? Kalau mau ngecek normalitas tadi. Deskriptif statik. Deskriptif Kak. Lalu pencet apa lagi? Explore Kak. Explore. Iya. Terus baru plots-nya diubah jadi normality. Dimasukin yang dependent tadi si beratnya, si kuantitatifnya, yang faktor list itu si kelompoknya. Nah, sekarang karena datanya udah normal, berarti kita bisa lanjut dong. Bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap uji one way ANOVA. Nah, ini kan kalau tadi di deskriptif statistik, yang ini di compare means. Tetap kita pencet analyze. Nih, sambil dicatat nih, analyze, terus compare means. Nah, cari yang one way ANOVA. Ini kan banyak nih uji-ujinya. Nanti bakal dijelasin bedanya one way ANOVA sama t-test tuh apa sih? Sama independent sample t-test apa sih bedanya? Sama paid sample t-test apa sih? Nah, yang sekarang kita pakai itu one way ANOVA. Jadi, compare means, terus one way ANOVA. Nah, kayak tadi. Nah, sekarang tadi kan kakak udah ngasih tahu. Sekarang yang di dependent list ini kira-kira kelompok percobaan atau rasio hati? Rasio, Kak. Oke, betul. Yang di faktor? Percobaan ya. Oke, terus kita lihat kontrasnya nggak usah diapa-apain. Poshoknya, poshoknya sebenarnya nggak diapa-apain juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan mau pakai Turkey juga nggak apa-apa. Ini kita nggak usah apa-apain. Terus option. Optionnya kita checklist deskriptif. Nih, ini dicatat nih. Optionnya di checklist deskriptif. Terus homogeneity udah di checklist itu deskriptif sama homogeneity. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Gimana teman-teman? Yang lain? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, terus continue. Terus kita lihat bootstrapnya. Bootstrapnya nggak usah diapa-apain. Wait. Bentar ya. Nah, oke. Bootstrap yang nggak usah diapa-apain. Tadi yang di otak-atik cuman si post hook-nya aja. Wait.
sebentar. Kak. Aku belum ini ya. On mic ya, maaf ya. Iya, Kak. Nah, tadi kan kita uji normalitas kan. Uji normalitas kan yang kita lihat test of normality, tabel ini. Nah, kita lihat ternyata udah normal datanya. Berarti kita bisa lanjut ke tes selanjutnya. Tes selanjutnya mau kita lakuin apa? One way ANOVA. Nah, kita lihat sekarang hasil one way ANOVA-nya, kita lihat di tabel ANOVA. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Oke. Nah, udah dilihat kan di ANOVA ini. Nah, ada yang tahu nggak di ANOVA ini yang dilihat apanya? Gimana teman-teman? Apakah si sum-nya, si DF-nya, main square-nya, F-nya, atau si sigma-nya? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau tahu, langsung jawab aja. Gimana teman-teman? Belum tahu, Nggak tahu, Kak. Kak. Belum tahu, Kak. Oke. Yang dilihat sama sigma-nya. Si sig-nya ini, nilai sig-nya. Tadi di normal yang dilihat itu nilai sig-nya. Nah, wait. Nih, nilai sig-nya kan, sig si Shapiro-Wilk karena datanya kurang dari 50 data. Sama di ANOVA pun yang dilihat nilai sig-nya. Jadi ketika kalian ngelakuin SPSS, uji ANOVA, t-test, normality, homogeneity, itu yang dilihat sig-nya. Nah, tadi kan kakak bilang, kalau normalitas patokannya normal nggak normal. Tapi kalau ANOVA patokannya H0 diterima atau H0 ditolak. Nah, di sini kalau signanya lebih besar dari 0,05 itu H0-nya diterima. Patokannya itu. Tadi kalau signanya lebih besar dari 0,05 berarti normal. Kalau normalitas. Ini dicatat ya. Kalau ANOVA, signanya lebih besar dari 0,05 berarti H0 diterima. Sampai sini ngerti? Gimana teman-teman? Udah dapet intinya? Ngerti, Kak. Atau mau kakak ulangin? Gimana? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nih, kakak ulang sekali lagi nih. Kalau normalitas, signanya lebih besar dari 0,05 berarti normal. Kalau ANOVA, signanya lebih besar dari 0,05 berarti H0 diterima. Nah, dia di sini signanya H0-nya diterima atau ditolak nih? Dengan signa segini, nilai sig segini. Diterima. Diterima, Kak. Diterima, Pak. Oke. Artinya, kalau H0 diterima itu nggak ada perbedaan yang signifikan antar data. Nah, kalian bisa bahas nih di pembahasan hasil dari uji SPSS yang dilakukan adalah pertama uji normalitas. Dari uji normalitas diketahui bahwa data tersebut adalah normal sehingga bisa berlanjut ke tes selanjutnya yaitu tes one way ANOVA. Kenapa digunakan tes one way ANOVA? Nanti kalian jelasin nih, cari kenapa makanya one way ANOVA sih? Kan kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa makanya one way ANOVA? Kenapa nggak pakai yang tadi t-test atau yang tes-tes lainnya di sini tadi? Nah, nanti kalian bahas tuh di pembahasan atau enggak kalian cari nih kenapa sih pakai one way ANOVA biar nanti kalian tahu ketika kalian dapat data ini makainya one way ANOVA apa independen atau pakai t-test nih. Nah, jadi kesimpulannya dari data ini kalian dapat datanya adalah normal karena signanya lebih besar dari 0,05. Terus, kalian bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu one way ANOVA. Nah, setelah uji one way ANOVA, ternyata hasilnya H0 diterima, karena signanya lebih besar dari 0,05. Di sini kan 0,4, berarti lebih besar dari 0,05. Ngerti?
Sampai sini ngerti ada atau ada yang mau diulangin? Ngerti, Kak. Oke, udah ini aja. Nah, kalian bisa sertain si SPSS ini di laporan kalian, di lampiran. Nah, si normality ini kalian screenshot si normality ini sebenarnya bisa di-save, tapi di-save-nya tuh dalam satu bentuk. Si normality ini bisa kalian screenshot, nanti kalian taruh di hasil. Nah, kalian tandain nih SIG-nya, terus kalian karena SIG-nya lebih besar dari 0,05. Terus sama si tabel normalitas, tabel ANOVA-nya ini kalian screenshot juga, kalian apa nih yang bisa dibaca dari tabel ANOVA ini? Ternyata H0-nya diterima karena SIG-nya lebih besar dari 0,05. Dan kalau H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari data. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya izin bertanya. Boleh? Jadi yang di lampiran itu yang si tabel ANOVA sama normalitas aja ya, sisanya nggak usah ya, Kak? Oh, enggak. Kalau yang di lampiran itu semuanya. Tapi yang di hasil, kalian cantumin ini nih. Selain hitungan kalian, kalian cantumin ini. Kan ada hasil, ada pembahasan kan. Kalian cantumin nih, screenshot si ANOVA-nya. Terus screenshot si normalitasnya. Cun, terjawab nggak? Berarti kalau untuk lampirannya semua-muanya ini, Kak? Iya, semua-muanya. Nah, kita save nih. Kalau udah, gimana sih biar bisa masuk semuanya ini ke lampiran? Kita save. Nah, cara save-nya itu, bentar ya. Sorry kalau aku rada lupa ya. Nih, pilih file. Terus abis itu, wait. Nah, kita pilih file, terus kita pilih export. Wait. Bentar, kayaknya ini ya. Nah, terus kasih nama. Ini kan misalkan namain SPSS rasio hati. Terus browser. Bentar ya. Nah, ini kalian bisa pilih nih. Mau ditaruh di mana? Misalkan ini kan di download. Misalkan aku mau naruh di dokumen. Nah, aku mau taruh dokumen. Kalian pilih aja dokumen. Nah, aku mau taruh di Vartox. Nah, udahlah namain SPSS rasio hati. Oke. Bentuknya Word. Terus udah deh. Kita save. Terus kita pencet oke. Terus ini lagi nge-export nih, lagi nge-save. Terus udah, kalian bisa cari deh di dokumen. Jadi tadi cara nge-save-nya, pilih file, di notes nih, dicatat. Terus pilih export. Nah, abis pilih export. Wait. Bentar ya. Bentar. Back error. Suaraku masih masuk nggak, teman-teman? Masuk, Kak. Masih, Kak.
Tadi pilih file, pilih export, terus ininya diganti. Terus abis itu browser. Kalian pilih mau disimpan di mana, bebas, terus dikasih nama, terus pencet save, nanti udah ke save otomatis. Nah, tinggal kita lihat deh, nanti ini nih, dari atas sampai bawah, ini bakal ke save semuanya. Wait. Terus, kita lihat dia di dokumen. Nih, buat buktiin udah ke save atau belum. Saya udah ke save di dokumen. Tadi kan aku taruh di dokumen di Fartok ya. Sambil nunggu ada yang mau ditanyain atau enggak, bisa raise hand atau nanya langsung. Ini teman-teman ada yang nge-record atau enggak? Oke, nanti bisa dikasih ke teman-temannya yang belum join. Tadi aku simpan di Fartok sana ya. Nah, oke, tadi tuh latihan. Nih, ada kan latihan SPSS rasio hati. Aku belum on mic ya. Sorry. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Ini udah ada semua nih. Udah tinggal kalian print deh, masukin ke lampiran. Nah, nggak usah kalian screenshotin satu-satu atau kalian tempelin satu-satu ke Word lagi, tapi udah di-save otomatis kayak tadi. Nah, ini nih si Anova, kalau nggak di-screenshot ini bisa kok di-copy paste, nanti dimasukin ke hasil kalian. Si Anova sama si table normalitasnya sama keterangannya ya, jangan dikasih table normalitas sama Anova doang, nggak dikasih keterangan, saya nggak mau baca. Tapi kalian udah ngebaca dari hasil percobaan kalian, bukan saya yang ngebaca. Dah, sampai sini ngerti ya? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau cukup? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Kalian nggak ada yang nanya kenapa makanya one way ANOVA? Nanti kan tiap praktikum tuh beda pasti. Nanti kedepannya harusnya pakai T-test, kalian makanya one way ANOVA. Harus bisa bedain ya kapan pakai one way ANOVA, kapan pakai T-test, kapan dilanjutin ujinya karena normal, kapan nggak dilanjutin harus pakai Cross-Wallis. Ada yang mau bertanya nggak nih? Atau mau mencari sendiri? Bertanya deh, Kak. Oke, gimana? Jadi kalau misalkan pakai T-test itu kalau datanya nggak itu ya, Kak, nggak normal ya, Kak, atau gimana? Enggak. Nah, jadi kenapa pakai T-test? T-test itu dipakai ketika datanya itu lebih dari bentar.
Kalau misalkan t-test itu datanya tuh cuma 2 kelompok. Nah, coba kita lihat di datanya sendiri di sini. Datanya itu cuma 2 kelompok. Tapi kalau one way ANOVA itu untuk yang lebih dari 2 kelompok. Nah, kayak ini kan ada 3 kelompok nih, makanya one way ANOVA. Tuh. Terus, kenapa juga makainya one way ANOVA? Karena kita nggak ada perbandingan. Kayak misalkan nanti diuji diuretik misalkan, itu ada volume urin sebelum dikasih obat diuretik sama volume urin sesudah dikasih obat diuretik. Itu kan ada perbandingan kan? Ada 2 data kan, 2 kelompok data kan. Itu makanya t-test. Cun nggak? Atau ada dari asprak-asprak lain, kakak-kakak asprak lain yang mau nambahin boleh. Gimana kakak-kakak asprak lain? Ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin cukup ya. Gimana Delia? Ngerti nggak? Maksudnya tuh variabelnya tuh lebih banyak gitu ya, Kak? Iya, betul. Nah, ini kan dia tuh ada 3 kelompok perlakuan ya. Dia makanya sih one way ANOVA. Nanti bakal ada sambil cari tahu juga kenapa sih, apa sih one way ANOVA, apa sih t-test. Ya, coba dilihat di analyze ini kan ada apa aja nih. Conformance ini ada one simple t-test, dependent sample t-test, ada summary t-test, spread simple t-test, one way ANOVA. Sambil dicari tahu nih, di Google banyak lah. Apa sih, kenapa pakai one way ANOVA, apa sih one way ANOVA, apa sih independent t-test itu. Sambil cari tahu juga, karena nanti bakal kepake terus sampai akhir kalian di farmasi itu bakal kepake terus. Dah, cukup? Ada yang mau ditanyain lagi atau mau diulang? Gimana teman-teman? Atau kakak-kakak sebabnya ada yang mau ditambahin, Kak? Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain apa cukup? Cukup, Kak. Maaf Kak, izin bertanya Kak. Oke, boleh. Tadi di bagian variable view itu kalau nggak salah di bagian kolom width-nya itu ada ditulis angka 8 itu gimana ya Kak Mas? Oke, bentar ya. Error gamut saya. Nah, bentar. Coba saya share-in di width-nya ya. Bentar ya. Bentar. Di width variable view. Bentar. Ini ya. Di variable view, di width-nya. Ini bukan. Iya kan ini? Iya, Kak. Oke, bentar. Nah, ini tuh fungsinya buat ngatur ukuran kolom selnya.
Nah, kita lihat nih, ini kan 8 kan, kita lihat di data view. Bentar. Ukuran si kolom selnya itu 8. Oh ya, ukuran si kolom selnya aja nih. Bentar. Jadi cuma buat ukuran doang. Oke, kita coba ya kalau width-nya 15. Nanti bakal lebih lebar lagi. Ini rasio hatinya kita ubah width-nya 15. Nah, kita lihat di data view. Bentar. Oke. Ini tuh pokoknya si width ini cuma buat ngatur ukuran kolomnya aja. Ini di punya saya tidak berubah ya, tapi biasanya berubah kok. Ini di SPSS saya nggak berubah. Nah, buat ukuran kolomnya aja nanti biasanya makin besar. Di ukuran kolomnya aja. Ngerti nggak? Jadi nggak bakal ngaruh ke si datanya. Yang ngaruh ke datanya itu cuma si desimal ini karena di belakang komanya ada 2 angka kan. Maksimal di belakang koma dia ada 2 angka. Kalau misalkan nanti datanya lebih dari 2 angka ya nanti desimalnya diganti, bukan 2. Tapi 3, 4 atau ngikutin si komanya berapa. Yang ngaruh tuh cuma desimal, nih type-nya nih. Type-nya numerik karena kita mau pakai numerik, angka. Terus desimal, types, value, terus measure, itu doang yang ngaruh. Sisanya nggak ada yang ngaruh. Width itu cuma ukuran si cell-nya, ukuran si kolomnya aja. Cun, sampai sini terjawab nggak? Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanya atau cukup? Maaf, Kak, izin bertanya lagi, Kak. Sok, boleh. Gimana mau nanya apa? Suaranya terdengar tidak, Kak? Terdengar. Gini, Kak, jadi kan tadi kalau semisalnya datanya itu normal kan bisa dilanjutkan ya, Kak. Tapi kalau semisalnya datanya itu nggak normal gitu kan harus diotak-atik lagi datanya. Jadi yang diotak-atik itu rasionya gitu ya, Kak? Oke, ya. Yang di otak-atik sih data ini nih rasio hatinya. Karena kan nggak mungkin kelompoknya kalian otak-atik kan. Bentar. Oke, lanjut ya. Yang di otak-atik itu si rasio hatinya ini nanti di-lock-kan, nanti hasilnya berapa, nanti dicoba lagi. Jadi nih 6,72 di-lock-in berapa. Misalkan nih ini kita udah normality nih, ternyata nggak normal. Kita lock-in dulu nih 6,72 lock-nya berapa, 7,12 lock-nya berapa. Udah semua baru pakai yang hasil lock ini buat di SPSS. Buat diuji normalitas normalitas lagi. Nah, nanti datanya bisa berubah jadi normal baru kalian bisa lanjut ke selanjutnya. Tuh.
Gimana teman-teman? Tadi terjawab nggak? Siapa tadi yang nanya? Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baiklah. Yang lain? Atau cukup nih? Udah malam juga kan? Bisa kalian praktikum. Cukup, Kak. Gimana? Oke, cukup. Oke, mungkin itu dari kakak. Tadi recordnya dibagiin ke teman-temannya yang nggak join biar pada bisa semua pakai SPSS karena UAP ini bakal megang SPSS sendiri-sendiri. Terus tadi notes-nya juga dikasih ke teman-temannya. Mungkin cukup dari kakak. Sekian, makasih. Semangat.